tentang stem cell terapi ya. Jadi judulnya itu adalah stem cell terapi. Mungkin saya mau bahas tentang stem cell dulu ya teman-teman ya. Stem cell itu terbentuk itu kalau ada pernikahan, betul ya. Jadi kalau ada laki perempuan menikah, kemudian pertemuan antara sperma sama sel telur itu akan membentuk namanya sel. Jadi itu kalau di dokter bilangnya sel punca atau sel awal manusia terbentuk. Itu stem cell. Akhirnya stem cell itu disebut pabriknya dari sel, gitu loh. Karena stem cell itu hadir, ya karena penciptaan tadi yang saya sebut itu ada masanya. Jadi ada kayak toleransi waktu lah. Jadi mulai dari yang masih muda, kemudian yang sudah dewasa, kemudian yang sudah menua. Nah, yang namanya stem cell itu pasti akan mengalami proses penurunan fungsinya. Bahkan untuk menciptakan sel-sel baru itu juga mengalami kendala. Itu sebab makanya disebut stem cell terapi. Nah, seperti itu ya. Artinya stem cell itu nanti kita terapi. Nah, kita terapi menjadi lebih bagus lagi lah. Intinya seperti itu. Oke, next Bangga. Ya ini tadi yang saya cerita. Jadi stem cell itu bisa disebut sebagai pabrik dari sel-sel ya. Jadi yang saya ceritakan tadi, memang stem cell itu pabriknya dari sel-sel tubuh kita. Dari awal dari sel punca tadi itu, kemudian dia akan melahirkan banyak sel-sel yang akan membentuk tubuh kita. Mulai dari kaki, tulang, sel-sel rambut, sel-sel pankreas, sel-sel jantung, ginjal, semuanya yang ada dalam organ tubuh kita. Itu awalnya dari stem cell tadi. Lanjut, next Mas, Pak. Oke, lah ini ada artikel-artikel ya, kenapa stem cell itu sangat efektif ya untuk anti penuaan. Nanti akan saya jelaskan karena memang stem cell itu kan tadi terapi. Supaya bisa menjadi lebih baik. Oke, lanjut Pak Angga. Nah, ini sebenarnya yang kenapa tadi saya cerita stem cell itu akhirnya mengalami penurunan. Ya, jadi jumlah sel dalam tubuh itu ada 60 sampai 100 triliun. Nah, dan setiap hari, bahkan ada yang setiap detik ya, ini kan bisa hilang atau bisa mati. Di otak saja itu akan kehilangan 190.000 sel loh dalam satu hari. Ya, terus kemudian di darah yang mati juga ada 2 juta malahan itu dalam 1 detik, bukan 1 hari. Nah, di kulit pun sama. Dalam 1 hari bisa kehilangan 40.000 sel. Artinya dengan penurunan sel-sel ini kalau di otak ya mungkin nanti ada masalah di biasanya sih masalah Parkinson seperti itu kan, ada pelemahan otak kan, saraf-saraf otak seperti itu kan ya, ada mulai lupa atau ya mungkin orang nyebutnya pikun seperti itu. Kemudian banyak, ada yang mulai sakit kepalanya, ada yang vertigo, macam-macam. Itu karena fungsi selnya sudah mulai menurun ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Di darah sama, karena darah mati ya ini macam-macam nanti penyebabnya. Mati kemudian akhirnya akan dikalahkan sama sel darah putih. Sel darah putihnya banyak, darah merahnya banyak yang mati, sel darah putihnya juga akhirnya naik, itu akhirnya jadi autoimun. Nah, itu kan ya, ada yang juga jadi kanker darah seperti itu banyak masalah di darah. Dan kebalikannya, apabila sel darah putihnya yang mati sama, akhirnya kan imunnya kurang. Seperti itu. Jadi itu kalau di darah. Sedangkan di kulit, pasti teman-teman pasti paham kan, pasti tahu kan, yang namanya kulit itu akan keriput ya, akan tidak elastis ya. Nanti ada bahan yang nanti akan saya jelaskan juga di bahan bakunya, bahan tambahan ya di SOP Subarasi itu juga. Oke, lanjut Pak. Nah, jadi yang namanya stem cell itu teman-teman, potensi penggunaannya luar biasa loh untuk tubuh kita itu ya. Mungkin saya nggak terlalu membaca satu persatu, tapi mungkin satu aja yang mungkin mau saya tunjuk. Mungkin teman-teman bisa lihat itu kan ya, di atasnya paru-paru, ya ada warna merah melengkung itu ya. Mungkin banyak
ada teman-teman yang mungkin pengen tahu sih ya. Biasanya saya LP sering menjelaskan ini soalnya. Jadi itu namanya kelenjar timus. Ya, itu fungsinya luar biasa loh. Makanya kenapa yang namanya kelenjar timus itu sebenarnya gate atau pintu terakhir, gerbang terakhir untuk tubuh kita virus bakteri masuk ke paru-paru. Jadi berawal dari mulut lah. Nah, mulut itu ada namanya kelenjar liur. Ya, di mulut ada kelenjar liur. Makanya ada banyak orang kalau makan kemudian jatuh dimakan lagi virusnya tidak apa-apa. Itu kalau virusnya lemah atau tidak kuat, dia mati. Karena kelenjar liur itu punya luar biasa juga. Gate pertama kita di mulut itu ada air liur yang bisa membunuh virus bakteri yang sangat ringan atau lemah. Nah, tapi ternyata virusnya agak kuat. Dia masuk lagi ke tenggorokan. Nah, teman-teman pasti tahu juga di tenggorokan itu ada apa. Ada gate atau gerbang keduanya juga di tubuh kita. Itu kita menyebutnya atau biasa dokter dunia kedokteran menyebutnya itu adalah tiroid. Ya, jadi bentuknya seperti kupu-kupu. Kalau dari depan kelihatan itu, kalau seandainya di sini ditampilkan itu ya bentuknya seperti kupu, teman-teman. Itu kelenjar tiroid. Itu pun sama, dia itu juga ngambil mengeluarkan enzim termasuk sel darah putih untuk membunuh dan membinasakan virus atau bakteri yang masuk karena lolos dari kelenjar liur tadi. Tapi ternyata tiroidnya sama, nggak mampu karena virusnya sangat kuat. Makanya dia akan turun lagi itu, ya, ke yang warnanya merah melengkung ke bawah itu adalah kelenjar timus. Nah, kalau kelenjar timus ini teman-teman pasti tahu, dulu waktu COVID, kenapa anak-anak itu sangat kuat kan untuk menangkal virus kan? Karena kelenjar timusnya anak-anak itu sangat besar dan masih sehat. Ceritanya seperti itu. Jadi timusnya tadi itu bekerja sama dengan sumsum tulang belakang, ngambil ya sel darah putihnya untuk membunuh virus bakterinya. Akhirnya tidak berani langsung masuk ke paru-paru. Tapi kalau orang dewasa itu bahayanya karena stem selnya tadi itu sudah menurun, imunnya sudah menurun, timusnya tadi itu menjadi kecil dan tertutup sama lemak. Nah, itu sebab orang dewasa sama sudah ya 30 ke atas lah, itu banyak terserang kemarin itu virus COVID yang memang luar biasanya bisa menyerang sampai ke paru-paru. Ceritanya seperti itu. Oke, jadi ini potensi teman-teman ya. Saya nggak satu persatu nggak akan kita bahas, nanti akan saya selanjutnya. Oke, lanjut Pak Angga. Oke, nah ini ada beberapa manfaat stem cell terapi kan ya. Jadi bisa menumbuhkan sel baru, kemudian ada potensi pemulihan faktor sel genetika ya, kemudian bisa memperbaiki organ tubuh ya, membantu pemulihan juga ya. Banyak teman-teman nanti manfaat dari stem cell terapi ini. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya cerita di awal, judulnya stem cell terapi itu, yang mana stem cell itu pabriknya sel. Artinya seperti anak-anak, anak-anak masih satu pabriknya selnya, atau itu bandingannya 1:10.000. Artinya di satu tubuh anak-anak itu ada satu stem cell untuk bisa melahirkan, menciptakan 10.000 sel. Ya, jadi intinya menangani 10.000 sel. Nah, kalau lebih banyak lagi dia, satu pabriknya itu untuk ngurusi banyak sel, ya kan? Semakin dewasa semakin banyak, apalagi lansia. Nah, pengertiannya seperti itu. Artinya kerjanya stem cell itu sangat luar biasa. Itu kalau tidak kita terapi atau tidak kita jaga. Makanya itu nanti arahnya ke stem cell terapi itu bagaimana caranya supaya bisa sehat lagi lah. Seperti itulah. Oke, next. Nah, ini ada gambar ini ya, teman-teman ya. Ini kebetulan ini yang sakit itu adalah persendian. Dan kebetulan itu waktu diambil, itu cara kerja. Jadi stem cell itu cara kerjanya di dunia kedokteran, itu karena ada di dalam tubuh kita, dan dia itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri, makanya diambil.
Nah, nanti diambilnya di tulang belakang itu ngambilnya. Ini di anestesi, ini di bius, dan nantinya akan disuntikkan lagi ke situ. Dan itu bisa sembuh, betul memang, gitu loh. Tapi biayanya nggak sedikit ya teman-teman ya, luar biasa. Biayanya itu kurang lebih sekitar 600 juta next. Ya. Hi, my name is Ross Hauser. Nah, ini ada videonya. Nah, kebetulan ini adalah tadi itu masalah osteoartritis kayaknya itu ya, persendian. Oke, ini biayanya teman-teman ya. Biayanya nggak dikit loh, ada 600 jutaan, luar biasa. Jadi oke lah untuk kalangan tertentu mungkin nggak ada artinya uang 600 juta untuk terapi stem cell. Tapi mungkin buat kita, buat apa? Kalau memang kita butuh sesuatu yang lebih maksimal lagi dan lebih murah dan tidak ada terlalu beresiko. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi kalau ada alternatif yang lebih murah dan efektif, nggak perlu disuntik tadi, nggak perlu dibius, nggak perlu disedot, nggak perlu dimasukkan lagi, ya, dan nggak perlu biaya yang mahal, ya, dan tidak perlu prosedur khusus lah, seperti itu. Itu alternatifnya. Next. Nah, oke, ini komposisi ya. Ini komposisi atau komparasi perbandingan yang namanya SOP, kemudian ada human placenta, kemudian ada deer placenta, yang mana itu di merah SOP produk kita, human placenta, kemudian deer placenta. Perbandingannya kita masih rata-rata 2 kali lipat lah, meskipun ada sebagian yang 1-2 yang memang ada yang setara ataupun lebih dikit ada, tapi keseluruhan 80-90% kita lebih bagus. Oke, lanjut. Oke, ini teman-teman yang sering saya cerita waktu di awal, inspirasinya kita kan memang dari sini kan ya, dari yang namanya plasentanya manusia. Nah, human placenta ini memang luar biasa sebenarnya untuk dunia kedokteran. Cuman memang kan dianggap barbar, dianggap haram iya, dan BPOM-nya pasti tidak akan lolos. Tidak boleh. Inspirasi kita dari ini teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini kebetulan ada produk pertama, kita masuk ke produk ya teman-teman ya. Ini ada namanya SOP singkatan dari Salmon Ovary Peptide. Subarasi artinya luar biasa. Jadi mungkin yang teman-teman yang baru hadir di acara malam hari ini, kalau diajak ngomong sama orang Jepang, ngomong aja Subarasi. Subarasi, luar biasa gitu aja cukup sebenarnya kalau nggak bahasa Jepang ya. Seperti itu. Artinya Subarasi luar biasa. Jadi Salmon Ovary Peptide kita ini luar biasa, pengertian seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita punya bahan utama ya, teman-teman ya. Di sini ada 3 bahan utama atau triple peptide-nya SOP Subarasi. Oke, yang pertama itu ada kan. Nah, itu ada, kenapa kok ada Jepang-Jepang, kemudian benderanya ada Inggris, nanti akan saya cerita. Nah, ini ada produk triple peptide ya, yang di Jepang itu memiliki ingredientnya. Yang pertama itu adalah dari plasentanya dari ikan Oncorhynchus keta salmonia. Jadi dia itu diambilkan dari pembungkusnya telur dari plasentanya. Otomatis ini ikan salmonnya adalah ikan salmon betina karena punya telur ya. Jadi itu yang, dan ini di lautan Hokkaido ngambilnya. Nah, pasti nanti ada pertanyaan, laut Hokkaido sama laut di perbatasan Cina Rusia itu seperti apa? Nanti penjelasannya juga. Jadi nggak usah teman-teman bingung, Hokkaido itu di mana. Oke, dan yang bahan yang kedua itu adalah dari sardine peptide. Cuman bukan dagingnya, juga bukan telurnya yang diambil, tapi dari ototnya. Ya, ikan sardin itu. Pasti teman-teman sering makan kan ikan sardin kaleng kan? Nah, tapi kan belum pernah tahu kan yang mana sih ototnya ikan sardin itu. Untuk apa? Nanti akan saya jelaskan juga. Nah, ini ada fruit flow atau lendir bening yang mengelilingi biji tomat. Nah, ini kenapa Inggris? Mungkin saya bisa ceritakan. Karena penemu fruit flow itu adalah Profesor Asim. Ya. Jadi Profesor Asim itu lengkapnya sih Asim Kanti Dutaroi. Ya.
itu profesor yang di Amerika tinggalnya, tapi sebenarnya beliau itu kelahirannya dari India. Nah, Profesor Asim itu menemukan yang namanya fruit fly tomat itu sejak penelitian dia menjadi profesor atau mengajar di Universitas Aberdeen kalau nggak salah di Inggris ya. Itu beliau itu di sana tahun 1990 sampai 2001. Jadi sebenarnya fruit fly ini ditemukan tahun 2001 loh. Ya. Nah, dia menemukan yang namanya fruit fly ini, teman-teman tahu nggak? Yang namanya fruit fly ini ternyata itu bisa mengatasi namanya agregasi trombosit. Apa itu agregasi trombosit? Jadi darah kita itu kalau ketemu selnya itu bulat-bulat, ya, sel bulat-bulat. Itu kalau saling menempel, itu namanya agregasi. Jadi kalau sudah menempel, dia akan mengental, menggumpal, akhirnya mengumpul, akhirnya menyumbat di pembuluh darah. Itu ceritanya, makanya kenapa fruit fly ini nanti di next selanjutnya itu ada sebutan prevent blood clotting atau mencegah darah supaya tidak mengental atau menggumpal. Jadi pengertiannya gitu ya. Oke, Profesor Asim tadi. Oke, lanjut. Next, Pak Angga. Oke, ini. Oke, tadi kan sudah saya bahas. Jadi Jepang itu profesornya Tadashi Eto juga kan sudah luar biasa kan ya, penemu jadi plasentanya Marin Placenta itu kan. Cuman baru satu kali ini kerjasama dengan negara lain. Kebetulan makanya itu disampingkan antara bendera Jepang sama Inggris. Jadi historinya teman-teman di sini harus tahu. Kenapa? Itu tadi karena di tahun 2001 tadi, di saat Profesor Asim tadi menemukan yang namanya fruit fly yang bisa mengatasi agregasi trombosit tadi itu, akhirnya orang-orang Jepang tahu, gitu loh. Dan kebetulan AFC ini akhirnya kolaborasi, oke, ya kan? Jadi padahal orang Jepang ini atau AFC ini nggak pernah kerjasama dengan negara lain, apalagi profesor lain kan ya. Nah, selama 51 tahun ini AFC tidak pernah bekerja sama dengan negara lain dalam penciptaan produk, ya. Jadi seperti dalam pembuatan produk. Tapi khusus untuk ini, karena kebetulan melengkapi apa yang diciptakan SOP Subarasi tadi itu dengan bahan utamanya tadi Marin Placenta sama peptidenya Sardin, akhirnya disempurnakan. Yang tadi itu fruit fly-nya penemunya Profesor Asim tadi itu teman-teman ya. Makanya sebutannya SOP luar biasa atau SOP Subarasi seperti itu. Oke, next. Nah ini mungkin saya ngomong tentang paten dulu ya teman-teman ya. Mungkin yang baru ikut di acara AFC ini biar tahu paten itu apa sih. Ini bukan paten merek, bukan. Bukan paten namanya perusahaan, bukan. Contoh, saya mendirikan perusahaan hari ini, besok pagi saya punya produk. Produknya mungkin permen, ya. Kemudian permennya ternyata rasanya luar biasa enak. Akhirnya saya patenkan permennya itu ya sebagai mereknya ini A gitu, merek A gitu ya. Itu namanya paten merek teman-teman ya. Bukan. Kalau yang ini yang ada di depan layar ini adalah paten fungsi atau paten manfaatnya. Nah, itu di atas ada JP396, ada JP39 berapa itu kan ya. Tahu enggak teman-teman? Nah, bagi yang sudah member, saya yakin mungkin belum pernah ngecek itu ya. Cek silakan. Itu bisa dicek itu di www.googlepaten.com, lihat aja itu. Muncul pasti. Paten itu pengertiannya apa dan itu akan menjelaskan semua. Yang pertama tentang sel regenerasi efek. Nah, jadi kita punya paten, levelnya itu sudah anggap sekian. Jadi kita bukan testimoni lagi, kita bukan uji klinis lagi, bukan. Levelnya di atas uji klinis. Jadi kalau teman-teman ingat waktu ada COVID yang tadi saya cerita, itu ada vaksin namanya Sinovac. Ya, kalau nggak salah ada namanya Sinovac. Itu efektifnya untuk menangkal atau membunuh COVID itu cuma 63%. Nah, yang paling tinggi kalau nggak salah Pfizer ya, itu 96%. Ada enggak teman-teman tahu kemarin itu waktu COVID itu vaksin yang bisa menangkal COVID 100%? Enggak ada. Karena itu level uji klinis. Nah, kita AFC
menaikkan lagi levelnya menjadi paten fungsi atau manfaat supaya berhasil dan bisa benar-benar ada hasilnya untuk yang mengkonsumsi produk ini. Apa yang berhasil? Yang pertama adalah sel regenerasi efek. Artinya dia itu meremajakan. Tadi kan saya bilang yang namanya stem cell itu kan mengalami penurunan kan ya, penurunan fungsinya, sudah tidak bisa memproduksi sel baru lagi atau memperbaiki sel-sel yang mati ya. Nah, ini bisa menjadikan selnya itu tumbuh baru dan kemudian bisa sehat lagi, yang melemah-melemah itu seperti itu. Artinya regenerasi sel. Terjadi di apa? Banyak luka. Nah, nanti ada gambar-gambar luka juga. Luka itu kalau sudah luar biasa nggak bisa ditangani, dia akan menutup dengan cepat kalau kita terapikan pakai produk yang namanya SOP Subarasi ini, yang mana ada paten fungsinya untuk regenerasi sel. Itu untuk kulit, untuk luka. Bagaimana yang di dalam, Pak? Banyak. Ada pankreas. Betul kan? Pankreas itu adalah luar biasanya punya fungsi dua. Yang pertama mengeluarkan insulin sama mengeluarkan gula darah. Nah, kebanyakan diabetes atau orang sakit gula itu kekurangan insulin. Artinya apa? Artinya pankreasnya rusak, tidak bisa memproduksi insulin. Makanya kenapa pasien tersebut harus ditambahkan insulin, ya kan, setiap hari. Karena produksi insulinnya tidak ada. Kita tidak menambahkan insulin, teman-teman ya, tapi kita memperbaiki pankreasnya itu sendiri supaya dia bisa memproduksi insulin. Artinya seperti itu, secara berimbang nanti dengan gulanya. Jadi itu pengertiannya. Kemudian di mana? Di banyak, di fungsi ginjal juga. Ya, yang mana tadi itu mungkin fungsi ginjal yang bermasalah, akhirnya tidak bisa memfilter dia itu namanya racun ataupun sisa-sisa makanan dan obat yang nggak bisa dicerna, akhirnya menjadi namanya keratinin. Ya, keratinin itu adalah limbah yang harusnya kan dibuang sama ginjal, tapi kan nggak bisa dibuang. Itu ceritanya kenapa produk ini dibutuhkan untuk orang yang sakit ginjal supaya dia bisa menetralisir racun tadi dan membuangnya. Makanya ada detok nanti itu lewat BAB ada, lewat keringat ada, muntah sebagian kalau ada kondisi tertentu, pipis ya, kebanyakan ginjal kemudian dipipiskan karena orang ginjal biasanya susah untuk pipis kan ya. Akhirnya kalau sudah mengkonsumsi ini luar biasanya dia akan normalnya kembali untuk bisa pipis lancar. Itu yang sel regenerasi banyak teman-teman ya. Untuk sel regenerasi mungkin saya mau cerita dikit yang sel regenerasi tadi yang orang diabetes. Jadi saya punya kebetulan teman dokter juga di rumah sakit sini itu terima pasien. Tapi sebelum terima pasien, beliaunya dokter bedah, kebetulan juga member AFC juga. Beliaunya terima pasien dari dokter penyakit dalam. Dokter penyakit dalam itu ngirim seorang pasien, seorang ibu usianya 63 tahun ke dokter bedah. Dikasih memo. Bu, ini tolong ke dokter bedah ya. Loh, buat apa? Ya minta saran saja ke sana, gitu loh. Seperti itu. Dokter spesialis penyakit dalam seperti itu. Singkat cerita, ketemu sama dokter bedah. Dokter bedahnya bilang, dok, Bu, ada apa? Ini dok saya diminta untuk ini surat ngasihkan memo ini dari dokter penyakit dalam. Oh, ini ibu diminta untuk amputasi kakinya, satu lutut ke bawah. Loh, aduh luar biasa dokter, apa nggak ada cara lain selain memotong kaki saya karena lukanya sudah luar biasa itu teman-teman. Bahkan saya punya videonya itu, saya punya gambarnya itu. Jadi lukanya itu karena dia diabetesnya basah, digigit nyamuk, digaruk kakinya, kemudian hampir lubang dua-duanya itu dan sebesar ini lukanya itu dua. Nah, sama dokter tadi akhirnya diarahkan, oh ada Bu, Ibu kalau mau alternatif lain silakan dicoba ini. Akhirnya nomor saya dikasihkan sama dokter bedah itu untuk bisa ketemu sama ibu tadi. Akhirnya ibu telepon saya datang ke rumahnya, saya terapi pakai SOP Subarasi sama Utsukushi. Hanya saja kalau saya teman-teman ya, kalau untuk pasien seperti tadi itu selalu saya ini maksimalkan di 10 hari pertama atau 1 bulan pertama. Dalam 1 hari si ibu saya suruh minum 1 hari itu 8 saset dengan kombinasi di awal. Subarasi sama Utsukushi. Sehari 4 pasang ya, 8 saset. 8 saset atau 4 pasang. Selama kemudian 1 bulan lukanya menutup sudah hampir
penuh, tinggal 1/4 lah. Dilanjut lagi 3 bulan, bersih, tidak ada sama sekali lukanya, dan si ibu tadi bisa lari-lari kemana-mana. Bilang ke saya, Pak Yudi, misal, ya mungkin karena yang di atas, tapi karena dokternya menyarankan untuk konsumsi ini dan ada produk ini, saya terima kasih banget, luar biasa produk ini memang bisa menjadikan luka yang tadi itu, mohon maaf juga, dokter yang di rumah sakit sudah tidak mau untuk melanjutkan, disarankan untuk amputasi, tapi ternyata ini tidak. Nah, itu contoh ya teman-teman ya tentang regenerasi sel. Oke, nanti ada gambar-gambar banyak di belakang yang akan menunjukkan itu. Oke, yang pertama seperti itu. Oke, pattern yang kedua, ini adalah tentang improve blood circulation. Jadi untuk memperlancar penyumbatan pembuluh darah. Artinya apa? Ini produk memang diciptakan untuk bisa melancarkan penyumbatan di pembuluh darah. Pembuluh darah mana, Pak? Semuanya. Semuanya, mulai dari pembuluh darah saraf otak sampai kaki, pembuluh darah di jantung, juga di tangan, kaki, semuanya. Seperti itu. Nah, biasanya orang kalau ngomong lebih spesifik, oke lah tentang jantung, penyumbatan di pembuluh darah jantung. Pasti teman-teman banyak tahu kan, orang kasus pasang ring jantung, ya betul ya. Bahkan kalau sudah pasang ring 1, biasanya akan diminta untuk pasang ring 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya seterusnya seperti itu. Dan 1 ring jantung teman-teman pasti tahu kan harganya berapa ya? Kalau saya tahu banget. Karena saya pernah memproduksi ring jantung itu meskipun tidak berhasil. Itu sebenarnya sangat murah. Ya, di Indonesia itu kalau bisa memproduksi itu sebenarnya sangat murah. Nggak sampai keluar uang 5 juta atau 1 juta paling kalkulasi. Tapi ternyata rumah sakit, mohon maaf, saya nggak ngomong rumah sakit ya, atau ternyata dijual ke pasien yang namanya ring jantung, itu paling murah itu 85 juta. Padahal itu bahannya cuma dari SS316L atau titanium, cuma ada 2 bahannya. Nah, seperti itu. Tapi ternyata tidak mengatasi masalah. Karena kalau yang namanya ini, seperti pipa pembuluh darah, ringnya itu dipasang di tengah-tengahnya supaya darahnya, supaya pembuluh darahnya melebar. Supaya oksigen sama darahnya ngalir. Seperti itu ya. Jadi kalau ada semacam ini pembuluh darah, kemudian dipasangi ring-ringnya bukan seperti cincin loh teman-teman, yang pasti tahu lah, ringnya itu panjang. Kalau teman-teman tahu seperti pernya, ada pensil, ada pernya itu bentuknya memanjang seperti itu. Nah, ini kalau sudah melebar, kemudian sumbatannya tadi itu pindah. Makanya kenapa pasien sudah pasang ring 1, kemudian setelah di kateter ada lagi penyumbatan lain, dia harus pasang ring yang lainnya. Seperti itu. Dan kan kasihan. Ya kalau punya uang. Kalau enggak, berapa miliar yang akan dikeluarkan untuk sekedar pasang ring 1, 2, 3, dan selanjutnya. Nah, kebetulan teman-teman, bahkan sebelum SOP Subarasi, produk yang lama, saya itu sudah tangani pasien yang bypass jantung, mau bypass jantung. Kebetulan itu masih SOP 100 dulu yang lama, 2019. Saya pegang Juli 2019, saya ketemu pasien itu di Agustus atau September ya, 2019. Dan saya masih punya rekamannya itu. Beliaunya pensiunan polisi, bilang ke saya, Pak Yudi, saya ini disuruh operasi bypass jantung. Loh, kenapa Pak Haji kok nggak mau? Iya, meskipun saya dapat gratis karena saya pensiunan polisi, tapi saya nggak mau melakukan itu. Kenapa Pak? Kenapa Pak Haji? Karena resikonya luar biasa. Setahu saya, dia bilang sendiri waktu itu, 2019. Karena setahu saya, orang kalau bypass jantung, itu resikonya bukan 50-50 lagi Pak. Tapi 7/3. Maksudnya, jadi kalau ada 10 orang yang operasi, itu cuma 3 yang berhasil. 3 itu pun akan ketergantungan terus sama obat. Dan pasti lemah. Oh gitu ya Pak Haji ya. Oke Pak Haji. Terus Pak Haji ini gimana? Akhirnya waktu itu, ya saya mau coba ini, saya mau konsumsi ini SOP 100 waktu itu teman-teman. Padahal belum seperti sehebat luar biasanya SOP Subarasi loh. Singkat cerita, Pak Haji Effendi waktu itu kebetulan beliau namanya itu ngambil 1 diamond atau 12 kalau nggak salah, saya ingat saya itu. Kemudian baru 2 minggu saya ditelepon, Pak Yudi bisa datang lagi, saya mau minta produknya lagi, mau beli lagi loh. Saya tanya, oke Pak Haji, saya datang, saya bawakan. Nah, kebetulan saya rekam teman-teman, saya rekam itu 2 jam saya rekam. Saya taruh di saku sini, saya rekam 2 jam, cuman saya potong jadi 40 detik.
Saya nanya akhirnya waktu 40 detik tadi itu, Pak Haji, kenapa? Kan saya nyarankannya cuma minum sehari 2 saset. Waktu itu teman-teman kita nggak tahu, karena masih awal ya di ALJ itu. Iya, tapi ini saya minum sehari 8 saset loh. Oh gitu Pak Haji? Iya, ini kan BPOM-nya makanan. Ini BPOM-nya makanan ini loh, makanan luar negeri. Jadi kenapa kok saya minum cuma 2 saset? Saya minum 1 box pun kan enggak apa-apa. Itu sudah sejak dulu 2019 beliaunya minum seperti itu. Dan saya nggak tahu. Tapi ternyata sudah mau habis. 1 bulan itu mau habis. 12 box, bayangkan teman-teman ya. Dengan 1 sasetnya itu 2,5 gram ya, SOP 100 itu. Nah, singkat cerita saya tanya tadi itu, apa yang terjadi Pak Haji? Nafasnya setelah minum 3 hari gimana? Napas saya sudah longgar. Saya nyeri jantung tiap malam, itu saya sudah tidak nyeri lagi. Itu berapa hari Pak Haji minum? 3 hari. Saya baru minum 3 hari, saya merasakan nyeri jantung saya, enggak terasa. Kemudian napas pendeknya enggak. Aduh, luar biasa Pak. Singkat cerita, beliaunya akhirnya, kebetulan dokter spesialisnya beliau itu ada di RSPAL, Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut di Surabaya. Setelah 3 bulan, beliaunya datang periksa ke sana. Nah, itu lucunya gitu teman-teman. Lucunya itu ternyata dokternya bawa produk. Pak Haji minum ini loh. Pak Haji minum, kalau dulu kan sampai 100, cuman bilangnya Pak Haji minum ini loh. Akhirnya, loh sudah dok, saya sudah beli dari Pak Yudi. Oh ya udah lanjut aja. Itu dokter spesialis jantung. Nah, singkat cerita Pak Haji luar biasa sampai sekarang dan kemana-mana kuat. Itu tentang penyumbatan di pembuluh darah. Dan kasus jantung, kalau biasanya Pak Niko sering ngomong, case yang paling banyak ditangani diabetes memang iya. Tapi jantung itu juga luar biasa loh teman-teman. Untuk kasus yang sering kita tangani itu. Bukan satu, saya banyak. Saya punya teman juga lain yang di jantung tadi itu ya. Beliaunya padahal itu orang pesepak bola. Sehat banget. Ngerokok enggak. Tapi dia kena serangan jantung. Dan dia nggak bisa kemana-mana, tidur saja. Waktu itu, SOP 100 juga. Saya bilang, ini loh, minum ini. Waduh, aku sudah banyak beli kemana-mana, tapi tidak sembuh. Aku sampai malu sama istriku. Nggak enak ngerepoti. Apalagi ini harganya 1.650.000 waktu itu kan SOP 100 kan satu box kan ya. Akhirnya dipaksakan untuk beli sama. Itu pun waktu itu karena dia itu masih kerabat sama saya, udah minum dulu. 3 hari diminum, saya ditelepon. Padahal beliaunya itu 2 tahun tidak pernah keluar dari rumah. 2 tahun, tetangganya semuanya tahu. Dia 3 hari minum, kemudian beliaunya telepon saya. Karena saya dianggap adik kan gitu, masih kerabat kan. Jadi kamu ke rumah, ambil uangnya. Loh, terus ini gimana kok aku ngambil gitu loh. Aku lagi mancing ke laut loh teman-teman, luar biasanya loh ya beliaunya itu. Padahal 2 tahun tidak bisa kemana-mana. Karena SOP yang tadi luar biasa ada improve blood sirkulasi. Karena di SOP 100 sudah ada improve blood sirkulasi. Dan di SOP subarasi juga masih ada kan yang ini kan. Ini tentang penyumbatan. Banyak teman-teman ya. Artinya memperlancar penyumbatan pembuluh darah bisa terjadi bukan cuma di orang stroke ataupun di kaki ataupun di saraf. Ya enggak. Tapi di jantung dan di lain-lain. Itu penjelasan tentang improve blood sirkulasi. Kemudian yang ketiga ada paten anti hipertensif agent ya. Jadi gini, jadi nggak usah ini disclaimer juga. Jadi artinya kita kok hipertensi ini akan kita turunkan secara tiba-tiba, tidak begitu pengertiannya. Karena yang namanya hipertensi itu akan naik apabila kondisi tubuh kita memang memungkinkan itu terjadi kenaikan hipertensinya tadi itu ya, tekanan darahnya. Nah, kita ini akan menormalkan, pengertiannya seperti itu teman-teman ya. Kalau ada yang tinggi akan dinormalkan. Yang rendah bagaimana Pak? Itu bukan akan diturunkan lagi bukan, tapi tetap akan dinormalkan lagi. Ya, saling berkesinambungan antara yang namanya penciptaan tadi itu sel darah merahnya tadi itu sama tubuh kita yang lain. Makanya kita akan menormalkan. Sering banyak terjadi. Dan saya juga sudah sering membuktikan tentang yang namanya anti hipertensive agent ini. Artinya apa? Artinya produk yang tadi, yang anti hipertensif tadi itu, yang biasanya ada konsumsi obatnya kimia, itu
Kita nggak pernah menyarankan untuk dilepas, tapi perlahan nanti bisa seperti itu. Jadi ini diambilkan dari bahan yang tadi ototnya ikan sardin. Oke, yang selanjutnya ini yang keempat. Nah, ini yang tadi saya bilang penemunya tadi Profesor Asim, yaitu fruit flow-nya tomat, anti pengentalan darah. Jadi darah tidak boleh saling menempel. Kalau darah tadi butiran darah saling menempel, dia melekat, itu namanya akan terjadi pengentalan. Nah, fruit flow ini bisa menjadikan darah tadi itu tidak gampang melekat. Pengertiannya gitu. Oke, ini paten ya teman-teman ya. Jadi artinya apa? Keempat ini dimaksudkan harus bisa dirasakan hasilnya sama yang mengkonsumsi. Pengertiannya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, oke ya, ini ada fruit flow tadi itu ada sertifikasinya loh ya. Jadi ada kayak pengakuan dari European Food Safety Authority. Jadi memang benar-benar aman dikonsumsi. Seperti itu dari Eropa. Oke, lanjut. Nah, Bronze Quality Award. Nah, teman-teman nggak ada yang tahu kan mungkin ini ya. Yang mungkin yang baru gabung di AFC ya, atau yang ikut acara hari ini ya. Saya kasih pengertian Bronze Quality Award itu yang menerbitkan itu adalah Monde Selection. Ya, Monde Selection itu apa Pak? Monde Selection itu institut teman-teman ya di Brussels, Belgia. Berdirinya tahun 1961. Dan memang yang namanya Monde Selection Award ini, dia itu di setiap negara itu punya perwakilan dan orang-orang hebat. Jadi produknya itu akan diincipkan, dicicipi semuanya itu ya ke orang-orang teman-temannya ahlinya itu di seluruh dunia, di-qualified, ketemu namanya ini, oke, di rank lagi. Jadi ada namanya itu bronze, adanya silver, ada namanya gold, dan ada grand gold seperti itu. Levelnya kita dapat level itu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang saya cerita, seperti apa sih before afternya orang yang tadi regenerasi sel. Nah, ini ada kan ya. Kasus seperti ini banyak teman-teman, apalagi kebetulan saya kan hubungannya sama dokter-dokter spesialis bedah sama tulang. Kasus yang lubang kaki, lubang tangan, semuanya banyak banget. Sudah sering kita ambil juga fotonya, cuman karena beliaunya tidak mengizinkan untuk di-share, akhirnya kita juga nggak berani nge-share, karena itu privasi. Yang mana memang luar biasa produk ini bisa meregenerasi sel. Kalau orang yang mohon maaf usianya sudah 40 ke atas seperti saya, pasti dulu pernah lihat film namanya Joko Sembung ya. Jaka Sembung ya. Ya, Jaka Sembung itu kan kalau dipotong tangannya tumbuh lagi. Ya, itu film. Atau X-Men yang sekarang ini yang terkenal. Gini luka kena tembak apa, nutup lagi itu fiksi. Tapi cara kerja produk ini hampir seperti itu. Cuman kita butuh prosedur, kita butuh proses, kita butuh waktu. Tidak bisa seperti kita obat